Inilah perang yang membuat Amerika jadi bahan olok-olokan dunia internasional, dan membuat tentara Amerika menjadi trauma permanen. Perang Vietnam tahun 1955 sampai tahun 1975 adalah salah satu konflik paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern, yang melibatkan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan untuk mencegah penyebaran komunisme, sesuai dengan doktrin containment yang berkembang selama Perang Dingin. Namun, meski memiliki keunggulan teknologi dan militer, AS menghadapi tantangan besar melawan gerilyawan Vietnam Utara, Viet Cong, yang menggunakan taktik perang asimetris. Perang ini akhirnya berakhir dengan bersatunya Vietnam di bawah rezim komunis pada tahun 1975, menjadikannya salah satu kekalahan strategis paling signifikan bagi Amerika Serikat. Secara militer, Amerika Serikat memenangkan banyak pertempuran di medan perang. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti pesawat pengebom B-52 dan senjata kimia seperti Agen Orange untuk menghancurkan jaringan gerilyawan. Namun, meskipun keberhasilan ini, Vietnam Utara tidak pernah benar-benar dikalahkan. Taktik perang gerilya yang digunakan oleh Viet Cong serta dukungan logistik dari Uni Soviet dan Tiongkok membuat upaya militer AS menjadi kurang efektif. Vietnam Utara berhasil memanfaatkan medan yang sulit dan dukungan lokal untuk mempertahankan perlawanan. Kekalahan Amerika di Vietnam tidak hanya disebabkan oleh faktor militer, tetapi juga oleh kegagalan strategi politik. AS bertujuan untuk membangun Vietnam Selatan sebagai negara demokratis dan sekutu kuat di Asia Tenggara, namun pemerintah Vietnam Selatan mengalami banyak masalah, termasuk korupsi, kurangnya legitimasi, dan ketergantungan pada bantuan asing. Selain itu, dukungan publik untuk perang di Vietnam menurun drastis di Amerika Serikat, dengan munculnya gerakan anti-perang yang kuat. Perang ini sangat tidak populer di dalam negeri, dengan protes besar-besaran di Amerika Serikat. Beban sosial, ekonomi, dan politik memaksa pemerintahan AS untuk menarik pasukan, meskipun konflik belum sepenuhnya selesai. Gerakan anti-perang di dalam negeri menjadi tantangan besar bagi pemerintah AS. Perang Vietnam dianggap sebagai konflik yang tidak adil, di mana banyak tentara muda Amerika, terutama dari kelompok ekonomi rendah, dikirim ke medan perang. Selain itu, penyebaran gambar-gambar kekejaman perang melalui media massa meningkatkan kritik terhadap pemerintah. Hal ini menyebabkan Presiden Richard Nixon akhirnya menarik pasukan Amerika pada tahun 1973 setelah menandatangani Perjanjian Paris. Amerika kehilangan lebih dari 58.000 tentara, sementara Vietnam mengalami jutaan korban jiwa. Biaya perang juga sangat besar, menyebabkan dampak jangka panjang pada ekonomi dan kebijakan luar negeri AS. Setelah penarikan pasukan AS, Vietnam Selatan tetap lemah secara militer dan politik. Pada tahun 1975, pasukan Vietnam Utara melancarkan serangan besar-besaran yang akhirnya menjatuhkan Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Peristiwa ini secara simbolis mengakhiri perang dan menunjukkan kegagalan Amerika Serikat dalam menghentikan komunisme. Dampaknya terasa hingga kini, memengaruhi reputasi internasional AS dan membentuk pendekatan baru terhadap kebijakan luar negeri. Salah satu tokoh penting yang menentang perang ini adalah Muhammad Ali, petinju legendaris dan aktivis hak sipil. Pada tahun 1967, Ali menolak wajib militer untuk berperang di Vietnam, dengan alasan agama dan prinsipnya sebagai seorang Muslim. Ia terkenal mengatakan, "Saya tidak punya masalah dengan Viet Cong. Tidak ada satupun Viet Cong yang pernah memanggil saya dengan sebutan rasis." Pernyataan ini mencerminkan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat pada saat itu, di mana banyak orang Afrika Amerika yang diwajibkan untuk berperang bagi negara yang masih diskriminatif terhadap mereka. Penolakan Ali terhadap perang membuatnya kehilangan gelar juara dunia, lisensi bertinju, dan kebebasan bergeraknya selama hampir 4 tahun. Meski menghadapi kritik keras, ia tetap konsisten dengan pendiriannya. Ali dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan menjadi inspirasi bagi gerakan anti-perang. Penolakannya terhadap Perang Vietnam menjadi salah satu aksi protes paling terkenal yang melibatkan tokoh olahraga. Secara keseluruhan, Perang Vietnam menunjukkan kompleksitas hubungan antara strategi militer, politik, dan moral. Kekalahan AS di Vietnam tidak hanya diukur dari kekalahan militer,
tetapi juga dari kegagalan untuk memenangkan hati rakyat Vietnam dan masyarakat internasional.